kalau ternyata tidak kudus, inilah buktinya bahwa sosok yang disebut sebagai Allah yang katanya maha segalanya, tetapi ternyata bukan maha kudus. Bukti ini dipaparkan dengan jelas di Al-Quran, di mana dikatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Marilah kita kupas secara bertahap. Roh Kudus adalah roh yang kudus yang dimiliki oleh Yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Dengan demikian itu berarti adalah Roh Kudus adalah bagian dari Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan Jibril adalah malaikat yang sudah tentu adalah ciptaan. Jika dikatakan seperti di Quran bahwa Jibril adalah Roh Kudus, itu berarti Jibril adalah Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana bisa ciptaan adalah Tuhan Sang Pencipta? Kalau begitu Jibril lebih kudus daripada Allah yang disembah oleh kaum muslim. Dari paparan ini terlihat jelas bahwa sosok Allah yang disembah oleh kaum muslim ternyata adalah sosok yang tidak kudus. Dengan kata lain sudah tentu adalah sosok bukan Tuhan Sang Pencipta. Lalu, bagaimana bisa suatu sosok yang tidak kudus kemudian dikatakan sebagai Maha Pencipta dan Maha Segalanya? Bukti lain jika sosok yang disembah oleh kaum muslim adalah bukan Tuhan Sang Pencipta, yaitu Surah An-Naml 91. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Di ayat ini sudah dengan sangat jelas bahwa yang disembah oleh Muhammad adalah Tuhannya negeri Mekah, yang tidak lain adalah Sang Pencipta versinya Muhammad. Yang sudah tentu bukan Tuhan Sang Pencipta yang sebenarnya. Dan karena hanya sebatas sebagai Tuhan dari negeri Mekah, maka sudah tentu kekuasaan secara teritorial dari sosok ini hanyalah sebatas Mekah. Pada ayat ini terlihat jelas posisi dari sosok yang memerintahkan kepada Muhammad adalah lebih tinggi kedudukannya daripada kedudukan Tuhannya negeri Mekah. Dan Muhammad menganggap Tuhannya negeri Mekah ini sebagai Sang Pencipta, terlihat pada sebagian kalimat dari ayat ini, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan karena ternyata masih ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya, maka posisi Tuhannya negeri Mekah ini bisa dikatakan hanyalah sebagai Tuhan lokal yang posisinya berada di permukaan bumi. Dan kenyataannya, kaum muslim sampai detik ini masih mengira bahwa yang disembah adalah Tuhan Sang Pencipta yang sebenarnya. Jika kaum muslim masih beranggapan bahwa yang disembahnya adalah Tuhan Sang Pencipta yang asli, maka secara tidak langsung sudah mengakui konsep Trinitas, yaitu karena kemahakuasaannya Tuhan Sang Pencipta dapat mewujudkan dirinya sebagai dirinya sendiri, sebagai Roh Kudus. Bahkan dapat mewujudkan dalam bentuk anak manusia yang terlahir dari Roh Kudus,
yaitu Yesus Kristus. Dengan mengakui konsep Trinitas, maka dengan demikian mengakui bahwa Yesus adalah perwujudan dari Tuhan Sang Pencipta. Hal ini sangat penting bagi kaum muslim untuk selalu mengingat bahwa Tuhannya kaum muslim yang sebenarnya memang berada di Mekah, Ka'bah. Karena itulah sosok yang diimani dan disembah oleh Nabi Muhammad, dan selama ini kaum muslim belum menyadari jika telah menduakan Tuhan mereka yang sebenarnya, yaitu Tuhannya negeri Mekah, Allah. Padahal kaum muslim sudah menyatakan kesediaan mengikuti Tuhannya negeri Mekah ini dengan pengucapan syahadat, yaitu tidak mengakui keberadaan Tuhan Sang Pencipta, melainkan hanyalah mengimani Allah. Mereka yaitu Tuhannya negeri Mekah. Bahkan berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena cinta pada Allah. Lalu mengapa kaum muslim masih menduakan Allah mereka? Padahal kaum muslim sudah diberikan seorang nabi, yaitu Muhammad. Diberikan kitab, yaitu Al-Quran, sudah menyatakan kesetiaan kepada Tuhannya negeri Mekah untuk lebih mengimani Tuhannya negeri Mekah, yaitu Allah, daripada Tuhan Sang Pencipta. Apakah tidak terpikirkan jika nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya negeri Mekah, karena telah menduakan Dia? Bahkan bisa saja Tuhannya negeri Mekah datang ketika sedang tidur di malam hari untuk memintai pertanggungjawaban akan kejujuran keimanan kaum muslim terhadap Dia. Karena bisa saja sebagian kaum muslim lebih mengimani Tuhan Sang Pencipta daripada Tuhannya negeri Mekah, walaupun disembunyikan di dalam hati. Bukankah seharusnya harus sama seperti nabi mereka yang dengan terang-terangan mengakui bahwa dirinya diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhannya negeri Mekah yang merupakan Sang Pencipta? Versi dari Nabi Muhammad ini, yang bertempat di Mekah, di mana lagi selain Ka'bah? Mengimani sesuatu adalah hak asasi yang tidak dapat digugat oleh siapapun, walaupun sosok yang diimani posisinya hanyalah berada di permukaan bumi. Jika Tuhannya kaum muslim bertempat di Ka'bah, lalu apakah surga yang penuh dengan 72 bidadari juga berada di sana? Hanya kaum muslim yang lebih tahu. Apakah Tuhannya negeri Mekah yang bertempat di permukaan bumi ini dapat menjaga dan menyelamatkan jiwa dari pengikutnya ketika di akhirat nanti? Sepanjang yang kami tahu, yang dapat menyelamatkan jiwa manusia di akhirat hanyalah Tuhan Sang Pencipta yang asli. Karena kita semua adalah ciptaannya dan pasti akan kembali kepadanya. Satu hal penting bagi kaum muslim, yaitu ingatlah selalu bahwa yang disembah oleh Muhammad, yaitu Tuhannya negeri Mekah, Allah. Dan sudah tentu Allahnya Muhammad hanyalah satu, dan kaum muslim telah mengucapkan kesetiaan kepada Tuhannya negeri Mekah, Allah, ini dengan menolak Tuhan Sang Pencipta dan hanya mengimani Allah Sang Pencipta. Versi dari Muhammad ini, yaitu Tuhannya negeri Mekah yang berada di Ka'bah.
Dengan demikian diharapkan kaum muslim tidak lagi mendoakan Allah mereka.